Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita melanjutkan tentang kaidah pertama, yaitu apa? Kaidah pengobatan, yaitu mensikapi kesalahan, penyimpangan anak-anak kita dengan penuh hikmah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, hendaknya kita yakin ya bahwa kelembutan dan ketegasan itu lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan teriakan emosional. Ya. Kenapa? Karena teriakan-teriakan itu tidak fokus kepada kesalahan ya pada umumnya. Dia lebih condong mengarah kepada pribadi. Melukai perasaan anak. Dan ini dampaknya adalah apa? Merusak hubungan antara orang tua dengan anak. Ini beda dengan tadi, sikap yang lembut tetapi tegas ya, karena ini akan lebih bisa fokus kepada kesalahan yang ingin diperbaiki. Jadi tidak mengenai pribadi anak, tidak melukai perasaannya, dan ini tidak mempengaruhi hubungan antara orang tua dengan anak. Nah, ada satu kisah di mana satu keluarga itu merencanakan untuk melakukan kunjungan kepada saudaranya. Ya, sudah disepakati untuk berangkat jam 6 pagi ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ada salah satu anak yang terlambat. Ya. Dan sebelumnya sudah dipeseni sama ibunya untuk menggunakan sepatu tertentu, pakaian tertentu yang sudah diarahkan. Kamu nanti pakai sepatu ini, pakai baju ini. Tapi ternyata apa? Dia terlambat, ditambah pakaian dan sepatunya tidak seperti yang diminta oleh ibunya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ibunya teriak-teriak. Ibunya marah. Ya. Membentak anaknya. Meminta anaknya untuk mengganti baju dan sepatunya. Sehingga akhirnya apa? Terlambatlah itu acara kunjungan. Sedangkan bapaknya apa? Bapaknya dia diem aja. Ya. Begitu anaknya kembali ke rumah untuk berganti baju dan sepatu, ya ayahnya bilang kepada ibunya, apa faedah yang kamu dapatkan? Ya. Maka jawabannya adalah apa? Ya aku sudah menumpahkan apa yang ada dalam hatiku. Ya, jadi sudah menumpahkan kejengkelannya, menumpahkan kemarahannya. Ya. Setelah itu ayahnya bilang, terus setelah itu kenapa? Ya. Ya, akhirnya hanya bisa disampaikan bahwa keberangkatan kita tertunda ya karena kejadian itu. Jadi akhirnya bapaknya mengatakan bahwa keberangkatan kita undur 1 jam untuk memberi kesempatan kepada anaknya yang tadi salah baju, salah sepatu tadi untuk berganti dulu. Ya. Ya. Kemudian dia katakan kepada anaknya setelah berganti baju tadi, ya, kenapa engkau menyelisihi perintah ibumu? Ya, kamu sadar nggak? Dengan perbuatanmu itu akhirnya apa? Keberangkatan kita tertunda. Maka si anak pun akhirnya apa? Menyadari kesalahannya.
Dan ini akan menjadi pelajaran penting, dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ya. Coba. Dia akhirnya tahu bahwa dengan sebab dia tidak mematuhi ibunya, semua terkena akibat. Ini yang kita inginkan kan ketika kita menegur kesalahan dari anak-anak kita. Tapi kalau tadi dibentak-bentak ibunya sebagainya, anaknya jengkel aja dia. Balik ke rumah dengan menggerutu. Ya. Maka kita sekali lagi hendaknya mensikapi kesalahan itu dengan penuh kelembutan dan ketegasan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak mengeluh, banyak mencela, tidak mendatangkan hasil yang baik. Ya. Bahkan anak akan semakin menampakkan penentangannya. Ya. Anak akan merasa bahwa dirinya di atas kebenaran. Ya. Akhirnya anak akan berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh. Udah nggak nurut lagi. Ya. Itu akibat bagi anak. Adapun bagi kita orang tua yang suka teriak-teriak, suka mengeluh, suka mencaci, ya akhirnya capek sendiri. Jengkel hati kita. Bahkan bisa menimbulkan apa? Sakit kepada badan kita. Ya, menjadikan kita sumpek ya dan seterusnya. Ya. Maka jangan sampai kita Bapak Ibu ya mensikapi anak-anak kita itu seperti seorang penjahat yang semuanya mesti jelek, tidak ada baiknya dan seterusnya. Ya. Maka ada satu kejadian yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, yaitu antara Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dengan putranya Yazid yang waktu itu masih kecil. Terjadi salah paham antara keduanya radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kesalahpahaman ini menjadikan Muawiyah gelisah, nggak bisa tidur. Ya, sangat sedih. Maka ketika pagi hari beliau memanggil Al-Ahnaf Ibnu Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka ketika Al-Ahnaf ini masuk, maka Muawiyah pun menyampaikan keluhan-keluhannya tentang Yazid. Ya. Beliau minta solusi dari Al-Ahnaf. Maka Al-Ahnaf pun menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, anak-anak kita itu adalah buah hati kita. Mereka adalah penopang punggung-punggung kita. Maka kita ini ibaratnya bumi yang diinjak oleh mereka. Kita ini adalah langit yang menaungi mereka. Maka seandainya anak-anak kita membuat kita marah, wahai Amirul Mukminin, maka ya ridhoilah mereka. Artinya ya maklumi, maafkan. Ya. Jika mereka meminta kepada kita sesuatu, penuhi permintaannya. Tentu selama bukan hal yang membahayakan, bukan hal yang diharamkan. Ya. Tumpahkan kasih sayang kepada mereka. Ya. Bersikap lembutlah kepada mereka. Hargai kesungguhan mereka. Ya. Jangan pernah membebani mereka dengan beban-beban yang berat. Ya. Jangan dianggap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sebagai perkara-perkara yang terus negatif. Karena itu akan menjadikan apa? Anak itu bosan dengan kita. Akhirnya anak itu mengharapkan kematian kita. Ya kan? Ya.
Anak tidak mau dekat dengan kita. Terus mending bapakku mati aja. Karena sikapnya nggak baik sama saya. Terus mengkritik, terus mencela, dan seterusnya. Ya. Maka nasihat Al-Ahnaf ini, Masya Allah ya, dianggap sebagai air yang menyejukkan oleh Muawiyah. Maka beliau pun akhirnya merubah sikapnya terhadap anak-anaknya. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus yakin juga bahwa kita tidak mungkin bisa membentuk, mencetak pribadi karakter anak-anak kita sebagaimana yang kita inginkan. Kita hanya bisa mengarahkan mereka. Kita hanya bisa membimbing, menunjukkan kepada perkara yang baik dan benar. Kita nggak bisa memastikan. Ya, maka jadilah wahai para ayah dan ibu sebagai orang yang menasehati, membimbing anak-anak kita tanpa harus berlebihan ataupun meremehkan. Perhatikan bagaimana Allah mengabarkan tentang Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Bayangkan, Rasul aja nggak bisa memberi petunjuk kepada Abu Thalib, paman yang sudah membantu beliau. Nah, ya. Maka kalau Rasul saja tidak bisa menentukan seseorang itu beriman atau tidak, seseorang itu baik atau tidak, apalagi kita para orang tua. Maka sekali lagi, tugas kewajiban kita adalah membimbing anak-anak kita, melakukan usaha-usaha agar anak kita itu baik. Adapun yang menentukan hasilnya hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.